Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting setelah sholat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Nah, dari ayat ini kita memahami bahwa zakat bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga membersihkan harta dan jiwa kita. Yang pertama, pengertian zakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat secara bahasa berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat bukan sedekah biasa, tetapi diwajibkan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap muslim yang mampu. Yang kedua, kedudukan zakat dalam Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Bahkan di dalam Al-Qur'an diperintahkan zakat sering disebut bersamaan dengan sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah kepada Allah atau hablum minallah, sedangkan zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan manusia atau hablum minannas. Maka seorang muslim yang baik harus seimbang antara hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, orang yang wajib berzakat. Zakat diwajibkan bagi orang muslim yang beragama Islam, merdeka, memiliki harta dan mencapai nisab. Lalu harta tersebut adalah dimiliki selama 1 tahun untuk zakat tertentu. Contohnya ada zakat mal, ada zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Yang keempat, jenis-jenis zakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan setiap bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Tujuannya adalah untuk mensucikan diri setelah berpuasa. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta. Zakat yang dikeluarkan dari harta seperti uang, emas dan perak, perdagangan, hasil pertanian, serta hasil peternakan. Yang kelima, yaitu hikmah dan manfaat zakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat memiliki banyak hikmah, di antaranya yang pertama, membersihkan harta. Zakat yang dizakati menjadi lebih bersih dan menjadi penuh berkah. Yang kedua, mensucikan jiwa. Zakat yang menghilangkan sifat kikir dan cinta di dunia yang berlebihan. Yang ketiga, menumbuhkan kepedulian sosial. Zakat dapat membantu orang miskin sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu jauh. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan umat. Jika zakat dikelola dengan baik, maka kemiskinan dapat dikurangi dengan cara signifikan. Yang keenam, mendatangkan keberkahan. Harta yang dizakati tidak akan berkurang, justru akan bertambah berkahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, ancaman bagi orang yang tidak berzakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam juga memberikan peringatan keras bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Allah berfirman bahwa harta yang tidak dizakati akan menjadi azab di kiamat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat, hartanya akan dipanaskan di neraka, lalu disetrikakan pada tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa zakat bukan hal sepele, tetapi kewajiban besar bagi setiap umat muslim.
Lalu zakat di kehidupan modern, yaitu seperti kehidupan zaman sekarang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang, zakat menjadi sangat penting karena yang pertama, kesenjangan ekonomi semakin terlihat. Yang kedua, banyak orang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, sistem zakat bisa menjadi solusi ekonomi bagi sesama kita. Nah, jika zakat dikelola dengan baik, maka umat Islam akan menjadi umat yang kuat dan mandiri. Masya Allah. Baiklah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, marilah bersama-sama kita menunaikan zakat dengan ikhlas dan tepat waktu. Jangan menunda-nunda kewajiban ini karena di dalamnya terdapat keberkahan bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat yang luas. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang rajin berzakat, berdermawan, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.